Nah, oke anak-anak, kita lanjut kembali ya. Nah, coba kalian perhatikan di buku LKS kalian halaman 58. Nah, selanjutnya adalah hewan amfibi. Nah, contoh hewan amfibi itu adalah katak ya. Nah, anak-anak pasti pernah melihat katak ya. Seringkali kita jumpai ya. Kalau misalnya ketika hujan datang ya. Nah, katak itu pasti pasti berbunyi ya. Nah, itu kalau misalnya kata-kata yang besar ya. Kalau kata-kata yang besar misalnya kalau turun hujan lebat, nah sesudah hujan itu selesai, maka mereka akan mengeluarkan suara atau bunyi ya. Nah, katak ini memulai hidupnya itu di air ya, anak-anak, dari kecebong, kemudian jadilah dia katak dewasa. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses dari perubahan katak ini tadi ya. Nah, setelah dewasa, katak mengalami perubahan anak-anak. Katak dewasa, dia hidup di daratan dan di air. Nah, jadi tadi kalau katak itu dia sebelum dia menjadi katak dewasa, dia hidupnya di air saja. Dia tidak bisa hidup di daratan. Nah, tetapi setelah dewasa, katak ini mengalami perubahan. Nah, katak dewasa ini dia bisa hidup di dua alam atau di dua tempat yang berbeda, yaitu di daratan dan di air. Nah, anak-anak perhatikan ini adalah fase dari katak atau perubahan katak. Nah, yang pertama ya, katak itu dia bentuknya telur. Kemudian dia berubah menjadi berudu. Nah, kemudian berubah menjadi berudu berkaki dua. Kemudian berubah menjadi berudu berkaki empat. Kemudian berubah jadi katak muda, yang terakhir dia menjadi katak dewasa seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah contoh gambar dari katak yang dewasa. Nah, jadi tadi ketika dia sedang menjadi telur berudu ya. Nah, katak ini dia hanya hidup di air saja, dia tidak bisa hidup di daratan. Nah, tetapi setelah dia berubah menjadi katak dewasa seperti gambar di samping ini, dia bisa tinggal di dua tempat ya. Nah, dia bisa tinggal di darat dan bisa tinggal di air. Nah, ini adalah contoh hewan amfibi lah yang contohnya itu seperti katak. Nanti anak-anak juga bisa cari di internet ya. Hewan amfibi lainnya ya, masih banyak selain katak. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet ya, hewan-hewan apa saja yang termasuk ke dalam jenis hewan amfibi. Nah, di sini ibu guru hanya memberikan satu contoh saja, yaitu contohnya katak ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, pelajaran SBDP atau seni budaya. Nah, itu di buku LKS kalian halaman 59, hasil karya mozaik. Nah, seni mozaik merupakan karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi yang pembuatannya memanfaatkan berbagai macam material. Nah, mozaik termasuk seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Nah, perekat atau dengan lem ya. Nah, kita bisa menggunakan lem atau perekat. Nah, kemudian karya mozaik dibuat dengan menempelkan berbagai potongan yang lebih kecil. Seperti yang pertama, pecahan kaca, kemudian keramik, sobekan kertas, dan sisa-sisa dari potongan kayu. Nah, jadi mozaik ini bisa kita buat dengan menempelkan berbagai potongan-potongan ya. Nah, seperti contoh yang ada pada gambar 59 ya. Nah, di situ sudah ada contohnya, ada 3 gambar ya. Nah, itu bisa dibuat dari pecahan kaca, kemudian keramik, sobekan kertas, dan sisa-sisa dari potongan kayu. Nah, kita akan melihat fungsi dari seni mozaik. Yang pertama itu adalah fungsi praktis estetis. Nah, maksudnya dalam fungsi seni ini, mozaik adalah karya yang dapat digunakan sebagai hiasan atau dekorasi untuk mempercantik ruangan ya. Nah, jadi fungsi dari
praktis estetis ini dia karya seni rupanya tadi itu bisa sebagai hiasan ya, sebagai pajangan di ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, kemudian yang kedua fungsi ekspresi. Nah, maksudnya dalam fungsi ekspresi, mozaik merupakan karya didasarkan dari ide-ide kreatif pembuatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini adalah karya seni rupa yang dapat membantu meningkatkan kemampuan fungsi motorik, daya berpikir, daya serap, emosi, cita rasa keindahan, serta kreativitas ya. Nah, itu adalah dari fungsi edukatif. Kemudian ada fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis ini ya adalah karya seni yang dapat menjadi media untuk menyalurkan berbagai macam emosi yang dialami oleh seseorang. Kemudian yang terakhir adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini dapat berfungsi yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kebudayaan sehingga dapat menjadi hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Nah, jadi anak-anak ini adalah fungsi dari seni mozaik. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Contoh aneka gambar mozaik pada halaman 59 ya. Itu ada gambar burung ya, burung dara, kemudian ada gambar burung hantu dan ada gambar pecahan dari keramik yang ditempel-tempel ya. Itu bisa di dinding atau bisa di lantai juga. Kemudian yang kedua, pameran karya seni musik. Nah, pameran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui karya seni rupa sehingga dapat diapresiasi oleh orang banyak atau bisa diberikan penghargaan dari seni itu tadi ya. Kemudian pameran karya itu adalah merupakan akhir dari sebuah proses berkarya agar karya-karya yang dibuat dapat diapresiasi oleh orang lain secara lebih luas. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah langkah-langkah melaksanakan pameran ya. Nah, langkah yang pertama itu adalah persiapan. Nah, ini adalah contoh pameran yang dilakukan di SD ya. Nah, kemudian adalah yang kedua itu tahap pelaksanaannya. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, jadi anak-anak, langkah dalam melaksanakan pameran itu terdiri atas persiapan, kemudian tahap pelaksanaannya, baru yang terakhir itu adalah evaluasi atau penilaian dari pameran tersebut ya. Nah, jadi langkah awalnya itu adalah dengan melakukan persiapan. Misalnya, kita membentuk panitia dari pameran tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu ya, baru langkah selanjutnya kita mempersiapkan karya dari seni rupa yang akan kita tampilkan dalam pameran tersebut. Kemudian waktunya, kita perhatikan waktu, kemudian kita perhatikan tempatnya dan dokumentasinya atau pengambilan fotonya. Nah, kemudian baru kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, di situ ya, di tahap pelaksanaan adalah pembukaan acara oleh seksi acara ya, kemudian sambutan dari ketua panitia dan pihak yang mewakili seperti misalnya kepala sekolah atau guru kesenian ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan musik ya atau beberapa bentuk kreativitas seni ya dalam mengisi acara pameran tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, tujuan dari evaluasi itu adalah untuk menilai tingkat keberhasilan atau kekurangan dari kegiatan pameran yang kita lakukan tadi, ya. Jadi, di sini ada 3 langkah-langkah dalam melaksanakan pameran, yaitu ada persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan dan ada tahap evaluasi atau penilaian di akhir kegiatan, ya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan pameran.